Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, nikmat rezeki yang cukup banyak, nikmat waktu dan kesempatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan berkah bagi kita semua. Yang kedua kalinya salat beriring salam mari kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita Habibana Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang mengajarkan kepada kita, yang mengubah peradaban dari suatu zaman jahiliyah yang penuh dengan keterpurukan, tidak ada sopan santun, tata krama, menjadi suatu zaman yang penuh dengan kesantunan dan peradaban yang cemerlang dikenang hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini pertemuan kali ini kita masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Semoga kita bisa mudah memahami pelajaran materi kali ini tentang kata baku dan tidak baku serta kalimat efektif. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159, Bismillahirrahmanirrahim, artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Subhanallah, maha agung kesempurnaan yang Allah berikan kepada Rasul kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang mempunyai akhlak yang mulia, tutur kata yang lemah lembut dan tegas, serta orang-orang yang mendengarkan pembicaraannya adalah manusia yang merasakan kenikmatan dan kelezatan berbicara dengan beliau. Kenapa? Karena beliau memiliki susunan bahasa kalimat yang bagus, efektif, dan menyentuh bagi yang pendengarnya. Coba kita pahami dan coba kita renungkan betapa mulianya akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi menambah keimanan kita. Ayo kita pahami, ayo kita lihat bersama video berikut. Dikisahkan, dahulu di sudut pasar Madinah ada seorang pengemis perempuan buta yang beragama Yahudi. Di setiap harinya selalu berkata kepada setiap orang yang mendekatinya, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, maka kalian akan dipengaruhinya." Namun, setiap pagi Nabi Muhammad SAW mendatanginya dengan membawakan makanan. Dan tanpa berucap sepatah kata pun, Rasulullah SAW menyuapkan makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Sedangkan pengemis itu tidak mengetahui bahwa yang menyuapnya itu adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melakukan hal ini setiap hari sampai beliau wafat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu. Namun kebiasaan wanita Yahudi itu terus saja berlanjut menghina Rasulullah SAW. Beberapa hari setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pertama. Dia berusaha memimpin seperti kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan ingin sekali menjalankan hidup seperti baginda Nabi. Untuk bisa mencapai tujuannya, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, istri Nabi, "Wahai Ummi Amirul Mukminin, apa saja kebiasaan Rasulullah semasa hidup selain ibadah yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab, "Semua kebiasaan baginda Nabi telah engkau laksanakan, kecuali satu hal.
Setiap hari baginda Nabi selalu mengambil makanan dari rumah dan makanan itu beliau bawa ke sudut kota Madinah. Di sana dia menyuapi seorang nenek Yahudi yang tunanetra. Sayyidina Abu Bakar pun segera mengambil senapan makanan di dalam rumahnya dan pergi ke tempat disebutkan Aisyah. Sampai di sana dia menemukan nenek dimaksud. Namun Sayyidina Abu Bakar tidak habis pikir. Mulut perempuan tua itu mengoceh dengan kata-kata menghina dan mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Sayyidina Abu Bakar enggan menyuapi nenek Yahudi itu. Namun dia teringat kata-kata Aisyah. Akhirnya dia menghampiri dan menegur perempuan tua itu. "Wahai nenek, diamlah. Sesungguhnya aku akan menyuapimu," kata Sayyidina Abu Bakar. Nenek itu menjawab, "Terima kasih. Tapi sebelum itu, aku hanya ingin mengingatkan engkau, hai orang baik. Jika kau mendengar nama Muhammad, maka jauhi dia. Karena sesungguhnya dia adalah pembohong dan pendusta." Kemudian Sayyidina Abu Bakar mulai menyuapi nenek buta itu. Setelah 2 suapan, nenek tersebut menepis tangan Abu Bakar sambil berkata, "Bukan, sesungguhnya bukan kamu orang biasa setiap hari menyuapi aku. Orang itu sangat lembut dan sopan. Bukan, kau bukanlah orang itu." Mendengarkan ucapan nenek itu, Sayyidina Abu Bakar menangis dan berkata, "Wahai nenek tua, sesungguhnya orang yang biasa menyuapimu setiap hari itu sekarang telah tiada, karena dia telah wafat beberapa hari lalu. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu engkau caci maki dan engkau hina." Mendengar penuturan Sayyidina Abu Bakar, nenek Yahudi itu tersungkur menangis dan menyatakan penyesalannya. Dia akhirnya memutuskan untuk masuk Islam karena keindahan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Video tadi semoga kita bisa mengambil hikmah pelajaran dan kita bisa mencontoh betapa mulianya akhlak Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan memahami bagaimana kita membuat kalimat efektif. Terlebih dahulu kita memahami tentang kata baku. Kata baku adalah kata yang sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan EYD, ejaan yang disempurnakan. Sumber utama dari kata baku adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku umumnya digunakan dalam kalimat resmi, baik dalam penulisan seperti karya ilmiah, surat dinas atau laporan, maupun dalam pengungkapan seperti pidato, aktivitas mengajar, dan lain-lain. Beberapa contoh dari kata baku kita lihat pada layar. Ada 10 kata baku dan kata tidak baku. Kita bisa lihat. Untuk lebih lanjut, ayo kita pahami penjelasan tentang kata baku berikut ini. Baku yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nasihat, kata bakunya adalah nasihat. Apotek adalah kata tidak baku, kata bakunya adalah apotek. Cuman merupakan kata tidak baku, kata bakunya adalah cuma. Gubuk, praktek adalah kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah praktik. Kemudian yang terakhir, wali kota merupakan kata tidak baku, sementara kata bakunya adalah wali kota dengan dipisah. Dan untuk contoh kata baku yang lain bisa kita cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, dapat menyampaikan pesan, dan dapat dipahami secara efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu ketepatan pilihan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat. Contoh, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka buah durian. Ini merupakan kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya disederhanakan, saya tidak suka buah apel dan durian. Yang kedua, ketepatan bentuk kata. Kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya juga berbentuk nomina. Contoh,
Langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif. Ketepatan pola kalimat. Pola kalimat yang digunakan memiliki unsur SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Contoh, ibu membeli sayur-sayuran di pasar. Ibu S, subjek, membeli P, predikat, sayur-sayuran, objek, di pasar, keterangan, tempat. Yang selanjutnya, ketepatan makna kalimat. Kalimat efektif tidak mengandung makna yang multitafsir atau banyak tafsir sehingga membingungkan pembaca. Contoh, rumah bupati yang besar itu dijual murah. Kalimat itu tidak efektif karena memiliki multitafsir, yaitu kata yang besar itu rumahnya atau bupatinya. Kalimat efektifnya, rumah yang besar milik bupati dijual dengan harga murah. Untuk lebih lanjut, ayo kita pahami penjelasan tentang kalimat efektif berikut ini. Perhatikan contoh kalimat berikut. Doni membersihkan sepeda di depan rumahnya. Doni merupakan pelaku kegiatan di kalimat tersebut, sehingga kita sebut sebagai subjek. Kemudian, kata membersihkan merupakan kegiatan yang dilakukan, sehingga kita sebut sebagai predikat. Kemudian, sepeda sebagai barang atau benda yang dikenai oleh perbuatan membersihkan tersebut, kita sebut sebagai objek. Terakhir, di depan rumahnya menjelaskan atau menerangkan tempat atau lokasi kegiatan tersebut, sehingga kita sebut sebagai keterangan. Sekarang, untuk membuat sebuah kalimat efektif, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Kalimat harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sebuah kalimat harus menggunakan ejaan atau tanda baca yang tepat. Contohnya, Rahmat membersihkan sepeda di belakang rumahnya. Coba perhatikan kalimat di atas. Kalimat tersebut menjadi tidak efektif karena kesalahan penggunaan tanda baca, yaitu tanda tanya. Untuk mengubahnya menjadi kalimat efektif, kita harus mengubah tanda bacanya menjadi tanda titik. Kedua, sistematis. Sebuah kalimat hendaknya disusun dengan memiliki susunan subjek, predikat, dan objek serta keterangan yang berurutan dan teratur, sehingga tidak memusingkan pembacanya. Contohnya, kalimat diharapkan hadir tepat waktu bagi semua peserta. Kalimat tersebut menjadi tidak efektif karena penentuan letak subjek dan predikatnya tidak teratur, sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi pembacanya. Maka, untuk merubahnya menjadi kalimat efektif, kita ubah menjadi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Oke, itu tadi penjelasan tentang kalimat. Setelah kamu memahami materi, bisa Ananda baca di buku tematik CSIP tema 2 tentang kalimat efektif halaman 64 sampai 65 serta tentang kata baku dan tidak baku halaman 128 sampai 129. Untuk tugas atau latihannya, silakan buka halaman 66, menganalisis kalimat tidak efektif di halaman 66 buku JSIT tema 2. Lalu tugas tersebut dikirim ke guru tematik. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga pelajaran kita hari ini berkesan dan bermanfaat. Bisa kita ambil hikmah yang sangat luar biasa tentang materi pada pertemuan kali ini, yakni tentang penyusunan penggunaan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semoga kita mencontoh akhlak tauladan dari Rasulullah Muhammad SAW. Bukan, semoga bermanfaat.
Apabila ada kekurangannya itu dari Pak Jebri pribadi, ada baiknya dan kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.